Jadi pada saat itu Leonarda tuh mikirnya sesimpel ini, kalau aku pengen anakku selamat, aku harus mengorbankan orang lain supaya anakku tidak dikorbankan di medan perang. Simple tapi bodoh. Halo, saya balik sama Kudu Cisandea. Di video hari ini aku akan menceritakan ke kalian tentang kasus kriminal yang dulu pernah terjadi di negara Italia, yaitu kasusnya Leonarda Cianciulli. Dia ini adalah seorang wanita pembunuh berantai yang menjadikan darah dan juga daging korbannya sebagai campuran adonan kue dan juga sabun dan dibagikan ke orang-orang. Hal itu dia lakukan karena ingin mencari tumbal demi melindungi anak kesayangannya. Bahkan dulu saking menggemparkannya kasus Leonarda Cianciulli ini, semua alat-alat yang dia gunakan untuk menghabisi korbannya itu dimasukkan ke museum di kota Roma, negara Italia. So, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkap dari kronologi kejadian kasusnya Leonarda Cianciulli ini, stay tune makanya ya, jangan kemana-mana. Oke, jadi Leonarda Cianciulli ini lahir di kota Montella, negara Italia di tahun 1894. Dia ini dibesarkan di keluarga yang miskin, yang hanya tinggal berdua aja sama emaknya. Dan kalian tahu nggak, sebenarnya Leonarda ini adalah anak dari hasil pemerkosaan orang. Emaknya tuh sebenarnya nggak suka ada dia di dunia ini. Cuman karena udah kadung lahir ya sudah, mau diapain. Nah, ibunya ini memiliki kepribadian yang keras dan suka menyiksa anaknya sendiri. Bahkan Leonarda ini pernah mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali tapi gagal. Ya karena itu, karena emaknya nggak suka ada dia di dunia ini, makanya sering disiksa sama emaknya. Akhirnya sudah ya, itu sudah menjadi masa lalu yang kelam untuk Leonarda di masa lalu, di masa kecilnya ya kan. Nah, setelah dia dewasa, akhirnya Leonarda ini menikah dengan seorang pria bernama Raffaele Pansardi. Nah, pria ini sebenarnya umurnya jauh lebih tua dari Leonarda dan hanya bekerja sebagai petugas di kantor pencatat, dan mereka ini memiliki 4 anak. Selama menikah dengan Pansardi, sebenarnya Leonarda ini sering mengalami kesulitan ekonomi karena gaji suaminya tuh pas-pasan. Karena dia merasa, kok kayaknya keuanganku ini selalu nggak stabil ya gitu, kayaknya apa-apa kurang, apa-apa nggak mencukupi. Akhirnya Leonarda pun memutuskan untuk membuka usaha toko sabun untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, dari situlah pelan-pelan keuangannya mulai membaik. Nah, fun fact, Leonarda ini sebenarnya orang yang sangat amat percaya dengan yang namanya ramalan. Jadi waktu itu dia pernah datang ke seorang peramal dan minta dibacakan masa depannya, minta diramalin. Nah, dari semua peramal-peramal yang pernah dia datangi, semuanya itu mengatakan kalau Leonarda ini akan mengalami hal-hal buruk. Bahkan ya, ada peramal yang pernah mengatakan kalau dia ini melihat ada gambaran penjara di tangan kanannya Leonarda dan juga rumah sakit jiwa di tangan kirinya pada saat dia sedang membaca garis tangannya Leonarda. Dari semenjak ramalan itu, pikiran dia ini sudah overthinking terus, mikir aneh-aneh, udah kemana-mana gitu. Jadi dia emang sangat amat percaya banget sama namanya ramalan ini. Nah, masuk di tahun 1939, negara Italia waktu itu mengalami Perang Dunia Kedua. Hal itu mengharuskan pria-pria di Italia turun ke medan perang, termasuk anaknya Leonarda yang paling tua, yaitu Giuseppe Pansardi, yang pada saat itu juga direkrut untuk menjadi bagian dari anggota Angkatan Darat di Italia. Mendengar hal itu, ya Leonarda langsung panik, dia khawatir gitu loh, karena dia takut terjadi apa-apa ke anaknya. Soalnya kan dia inget tuh dengan hasil ramalan-ramalan dia selama ini yang bilang katanya ada sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kamu Leonarda gitu. Karena dia takutnya ngimbasnya ke anaknya ini yang mau turun ke medan perang. Dia pun mencari cara agar anaknya ini tetap aman dan terlindungi. Dan akhirnya apa? Dia pun memutuskan untuk mencari tumbal demi melindungi anaknya karena dia sangat-sangat percaya dengan hal-hal mistis. Jadi pada saat itu Leonarda tuh mikirnya sesimpel ini, kalau aku pengen anakku selamat, aku harus mengorbankan orang lain supaya anakku tidak dikorbankan di medan perang. Simple tapi bodoh. Kesel aku dengernya, kayak, weh, tolonglah. Kira-kira kalian tahu nggak bagaimana caranya Leonarda ini bisa mendapatkan para tumbalnya? Kalau kalian bisa tebak, hebat sih. Coba pause video ini, kalian tebak, coba kira-kira gimana caranya Leonarda ini bisa dapat tumbal. Ayo. Yang bisa jawab, coba di kolom komentar, typing deh.
Kalian kira-kira teori kalian sendiri gitu. Jadi gini kan Leonarda ini kan punya usaha toko sabun ya kan, dan itu adalah usaha utamanya. Nah, kalian nyangka nggak kalau sebenarnya Leonarda ini punya usaha sampingan? Nggak kan? Nah, kira-kira kalian tahu nggak usaha sampingannya apa? Usaha sampingannya dia adalah menjadi peramal. Jadi dia tuh buka usaha dia ramalan gitu kan, Leonarda gitu. Jadi cacaknya dia itu modus menjadi seorang peramal gitu loh, untuk mendapatkan korbannya gitu. Padahal dia tuh nggak bisa ngeramal gitu, tapi cacaknya aja ngeramalin orang gitu biar dapat korban gitu loh. Kan ketebak nggak sama kalian? Gak ketebak kan? Dan dari usahanya Leonarda yang menjadi peramal gadungan ini, dia berhasil mendapatkan 3 korban wanita. Jadi gini kronologinya waktu itu ada 3 orang wanita yang datang ke Leonarda dengan masalahnya masing-masing. Ada yang minta dicarikan jodoh, ada juga yang minta dicarikan pekerjaan. Jadi kayak misalkan gini, Leonarda tolong dong liatin saya, jodoh saya tuh di mana ya? Saya tuh udah umur segini tapi belum menikah juga gitu kan. Terus ada juga yang minta kayak, Leonarda tolong dong liatin pekerjaan yang cocok buat saya itu kerjanya di mana ya kira-kira, soalnya saya tuh udah lama gitu nganggur nggak kerja-kerja, kurang lebih kayak gitulah. Lalu Leonarda ini mengatakan ke mereka semua kalau dia ini tahu di mana jodoh, di mana pekerjaan yang tepat buat mereka, dan mengatakan kalau dia ini akan mengantarkan mereka ke tempat itu. Yang rata-rata tempat yang dia tujukan itu semuanya ada di luar provinsi. Jadi cacatnya dia ngomong kayak gini, oh ya saya tahu di mana keberadaan jodoh kamu. Oh ya saya tahu di mana pekerjaannya cocok buat kamu. Selain Leonarda mengatakan kalau dia tahu di mana tujuan mereka masing-masing ini, Leonarda juga meminta mereka untuk menuliskan sebuah surat yang isi suratnya itu ditujukan untuk kerabat mereka masing-masing dengan mengatakan kalau mereka itu sudah sampai di tujuan. Isi surat nih, saya sudah sampai di provinsi A, saya sudah sampai di provinsi B gitu. Jadi biar kerabatnya itu tahu, oh mereka udah di sana. Nah ya sudah, mereka pun menurutilah semua prosedur SOP-nya Leonarda gitu kan. Lalu Leonarda juga mengatakan ke mereka kalau mereka ini harus datang lagi ke rumahnya Leonarda di besok harinya. Tapi ini datangnya nggak sekaligus tiga-tiganya ya, jadi kayak masing-masing dulu gitu loh, tapi prosedurnya sama. Nah setelah keesokan harinya, pada saat mereka nyampe ke rumahnya Leonarda ini, aduh, ini nih puncaknya nih, habis mereka semua di situ. Ketika mereka sudah masuk ke rumahnya Leonarda, kalian tahu nggak? Mereka semua itu dikasih anggur merah yang jumlahnya tuh banyak gitu. Jadi kayak, ini silakan minum, terus dipaksa minum sampai mereka ini pingsan. Setelah mereka pingsan, ya sudah, dari situ Leonarda pun langsung menghabisi mereka semua. Setelah mereka semua dihabisi itu ya, Leonarda ini mengambil bagian darah dan juga daging mereka, lalu dikasih campuran kimia gitu supaya tidak ada bau-bau yang aneh, lalu dijadikan bahan campuran untuk pembuatan kue dan sabun. Lalu nanti kalau kue dan sabun itu sudah jadi, dia kasih ke tetangga-tetangga sekitar. Bahkan kue tersebut itu nggak cuma tetangganya aja yang makan, dia sendiri dan juga anaknya si gue Selepan Sardi tadi juga ikut makan. Tapi anaknya nggak tahu kalau kue yang dia makan itu ada campuran darah dan daging manusia. Nggak tahu dia. Ya itu tumbalnya tuh di situ gitu loh. Dia mengorbankan orang lalu dia kasih tuh ke orang-orang kayak, nih aku buat kue cicipin ya. Oh ini saya ada sabun gratis, silakan diambil gitu kayak. Dan akhirnya kasus ini pun terungkap karena sepupu dari salah satu korban ini merasa curiga atas hilangnya saudaranya. Karena terakhir kali dia ini melihat saudaranya itu masuk ke rumahnya Leonarda, dan dia itulah sendiri yang nganterin saudaranya ke rumahnya Leonarda. Gitu loh. Jadi akhirnya ya sudah, karena dia merasa curiga, dia pun akhirnya melaporlah ke pihak polisi dan Leonarda pun akhirnya ditangkap. Dan akhirnya di tahun 1946 Leonarda ini dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan diharuskan menjalani 3 tahun di rumah sakit jiwa. Apakah kalian ingat dengan kata-kata peramal yang sebelumnya? Dia melihat ada gambaran penjara di tangan kanan Leonarda dan juga rumah sakit jiwa di tangan kirinya.
Ini bener kan akhirnya, bener tuh. Lalu di tahun 1970-nya, Leonarda ini meninggal di umur 76 tahun, dan semua barang-barang yang dia gunakan untuk menghabisi para korbannya, seperti kapak dan juga baskom, ditampilkan di Museum Kriminologi di kota Roma, Italia. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari kasusnya Leonarda Cianciulli ini. Semoga ada sisi positif yang bisa dijadikan pelajaran supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta perlindungan dan tidak usah menggunakan cara yang aneh-aneh gitu ya untuk melindungi seseorang kita sayang gitu. Yaudah, segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar saya baru, dan juga jangan lupa sharekan kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan juga terima kasih buat kalian sudah support channel ini, dan kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian ada saran ini pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen jadi nanti aku baca. Oke, yaudah segitu video ini. Terima kasih buat kalian, dan ya sudah sudah aku udah mau habis, dan kita ketemu lagi di next video. Bye bye.